Seiring terselesaikannya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, akhir-akhir ini kejadian tersebut justru menimbulkan adanya polemik pro dan kontra dalam kejadian itu. Mulai dari adanya bentuk support hingga cuitan pedas dari para netizen pun harus diterima oleh Lesti dan Bilar pasca keduanya resmi berdamai. Namun, di balik hujatan yang menerpa Rizky Bilar, nampaknya baru saja dibuat geram oleh salah satu selebgram bernama Satria Mulia yang tak henti-hentinya menghempaskan hujatan berbau sarkas kepada Rizky Bilar. Dengan hal itu pula, suami dari Lesti Kejora itu pun nampaknya tidak tinggal diam dan langsung menyerahkan kasus ini kepada pengacara kondang Indra Tarigan. Lantas, alasan apakah yang membuat pihak Rizky Bilar kian kekeh untuk melaporkan para netizen yang terus menghujatnya? Biarin aja situ, ada pengacara pansos mau ngelaporin Raja Bangsawan kalian ini, biarkan saja guys. Biarkan saja dia capek-capek, gue tidak mau kasih panggung, nanti tidak terkenal lagi. Hari ini banyak banget media yang nelpon gue bilang kalian boleh wawancara gue tentang si baju oren, tentang video artis inisial R, adegan syur, boleh dengan siapa saja. Tentang Lesti pun gue akan jawab, tapi tidak untuk si pansos yang sok-sok ngaku-ngaku mau laporin gue ya guys. Jadi kita tutup buku, jangan ketik namanya, gue tidak mau membahas si pansos yang ngaku-ngaku jadi lawyer ya, gue tidak mau nanggepin. Dengar ya orang miskin yang tidak punya mobil, pertanyaanmu itu akan menyakiti hatimu karena kau tidak akan pernah bisa memilih. Sebelum Rizky Bilar tersangka, hari Rabu jam setengah 2 pagi dia nelpon saya, "Bang, ini gimana ya? Kok makin menjadi-jadi nih anak?" Aku bilang, "Udah, kita laporin aja. Kamu tenang aja, kamu fokus ya bang." Aku fokus. "Kalau perlu nanti abang deh jadi lawyer aku untuk ngurus ini." Aku bilang, "Jangan aku jadi lawyer kamu. Aku cukup jadi saksi kamu aja, karena bukti-buktinya ada di aku semua." Seperti itu. Nah, tujuannya untuk mengelaporkan apa? Kalian tahu sendiri, statementnya si Satria ini kan udah kayak bola liar, ya kan? Kemana-mana bahasanya udah terlalu memojokkan pihak Rizky Bilar gitu. Walaupun dia tidak menyebut nama Rizky Bilar, tapi dia menyebut namanya si Lesti gitu. Kalau kita bilang dipitnah ya itu yang terkait masalah dibanting-banting berkali-kali itu kan saya bilang fitnah. Tapi saya rasa sudahlah, nggak usah kita perpanjang ya, masalahnya sudah selesai dan klien saya juga tidak menuntut, dan klien saya juga dia melihat ini adalah pelajaran berharga buat dia ya. Semoga ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Kita juga suami istri, semua masyarakat Indonesia juga ya harus ini menjadi pelajaran berharga sebenarnya buat kita semuanya. Hal kecil menjadi besar dan dibesar-besarkan, menurut saya seperti itu. Ya Rizky Bilar lah, Rizky Bilar sama keluarganya pasti udah geram dengan statement yang di luar sana. Kata-katanya si RB itu numpang hidup sama Lesti. Terus yang kedua, waktu kejadian di Kalibata itu Rizky Bilar itu direbut sama 3 orang. Mami Isa, si tante, sama abang. Padahal abang waktu itu posisinya hanya mendamaikan karena ada sedikit permasalahan. Yang kedua, dia katanya ada di situ, tapi saya jamin dia nggak ada di situ. Karena apa? Karena menurut keterangannya dia, waktu kejadian di Kalibata itu, di Muk Cafe itu, ada sampai jatuh-jatuhan orang. Ternyata nggak ada. Orang di Muk Cafe itu cuma berapa orang? Cuma 8 orang doang kok. Nggak terjadi baku hantam kok, cuma cekcok mulut doang kok. Karena dia bilang saya, Isa Jega, sama tantenya sama-sama merebut Rizky Bilar gitu. Dan pengacara gondrong di Kalibata siapa? Gua doang. Ada 3 orang yang udah dikantongin, 3 orang, mungkin lebih dari 3 orang lagi nanti. Siapa aja bang? Pihak mana aja bang yang bisa di... Yang rambut pirang sama inisial KH. Tahu KH? KH siapa itu bang? Oh ya. Masih komunikasi. Kemarin komunikasi juga. Abang urus dulu ya bang ya, aku lagi ngurusin masalah ini dulu, abang urus aja dulu katanya. Iya siap, aku urus dulu. Awalnya dia menawarkan saya
sebagai lawyernya, tapi saya bilang nggak usah saya jadi lawyer kamu, aku sebagai saksi kamu aja karena bukti-bukti ada di aku semua. Kalau aku jadi lawyernya nanti agak susah kan, jadi bukti-bukti semua ada di aku. Berbicara mengenai hujatan yang menerpa Rizky Bilar dan Lesti Kejora, baru-baru ini warganet pun sempat dibuat heboh dengan viralnya salah satu video TikTok seorang emak-emak yang memparodikan ujaran kekesalannya terhadap Lesti yang justru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Atas aksinya tersebut, wanita yang memiliki nama panggilan Nana Bawel itu justru menuai banyaknya kecaman dari para warganet setelah dianggap mengolok-olok Lesti yang kala itu sedang di bawah tekanan. Lantas, seperti apakah jawaban dari pihak yang bersangkutan setelah videonya kini viral dan dikecam oleh para netizen? Agak usah pakai nangis, agak usah pakai nangis. Orang udah bikin laporan, lu cabut lagi. Bikin laporan, dicabut. Udah bikin visum, segala ke rumah sakit, segala rupa, dicabut. Lu kira lu namanya singkong? Emang bocah sambar gledek, emang les. Gimana sih lu? Tapinya lu umbar aib laki lu ke depan umum, ke semua orang pada tahu. Lah udah dipakein baju warnanya oranye pakai jeruk mandarin, lu tarik. Alasannya lu kagak tega. Cuman intonasi nada gue tuh tinggi. Nah dari situ mungkin mereka jadi jatuhnya ngecap gue tuh ngebully, ngehujat. Padahal di situ gue nggak ada kata-kata gue ngehujat sama ngebully dia. Justru gue tuh wujud kecewa. Gue kecewa ya gimana sih sekarang siapa sih yang nggak kecewa? Bukan cuman gue doang yang kecewa ya kan? Bukan cuman gue doang yang kecewa, banyak orang yang kecewa ya kan? Cuman masa salah sih kita kecewa sama fans kita ya kan? Kalau lu emang sayang sama idola lu bakal marah sama idola lu tapi lu nggak ninggalin dia. Ngerti nggak maksud gua? Kayak kita anak kita bikin salah, kita pasti kasih tahu dong ya kan? Lu jangan gini. Tapi kan masa iya kita mau ninggalin anak kita ya kan? Kayak gitu dah. Ya tapi ya namanya pro dan kontra pasti ada aja ya. Nggak usah di dunia entertain, di dunia nyatanya pun kita pasti punya pro dan kontra. Ada orang yang seneng sama kita, ada yang kagak ya kan. Nah kalau emang mereka ngecap gue ngebully, ngehujat, ya mohon maaf. Gue tuh di situ cuman sekedar apa ya? Itu tuh gue sebenarnya nggak ada TikTok gue itu TikTok cuman buat TikTokan aja, nggak ada gue ntar biar viral gimana enggak. Tapi malah viral kan qadarullah, atas kehendak Allah. Emang gue yang minta dipanggil sama Trans TV. Lu ikut antri, ikut lomba nyanyi di KDI di mana pasti kan lu ikut nyanyi. Kalau emang belum jalannya dari Allah, lu nggak bakal dipanggil sama TV, lu nggak bakal masuk TV ya kan? Kayak gitu. Jadi yang gue diserang tuh banyak sih, gue diserang kena mental ini. Sekarang ngapain gue nggak kena mental jujur, karena gue emak ya kan? Gue punya anak, gue punya laki, gue punya kerjaan di rumah. Ya kan, pesanan orang gue harus bikinin orderan orang ya kan, bilang kena mental. Ya lu kira gue main TikTokan mulu? Agak, gue udah biasa dibilang lu ngapa sih kalau ngomong nggak bisa apa lu ngomong pelan dikit. Ya gimana, gue kalau ngomong pelan dikit ya bukan gue gitu ya kan, ya gue emang begini tapi gue nggak benci sama dia gitu. Balik lagi sih, kita mau kita ngejelasin kayak gimana rupanya, kalau emang kita udah dicap jelek kagak bakal bener. Udah, jadi ya percuma kita bikin klarifikasi kayak gimana kalau mereka udah ngecap kita jelek, ya udah kita nggak bakal bener ya kan. Ya udah biar cukup gua sama Allah aja yang tahu.